Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Mas Nur Aini Yasin dengan NIM 1314220119. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Terampil dalam melakukan pemberhentian, pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan pensiun. Baik, langsung saja. Di sini ada definisi pemberhentian, PHK, dan pensiun menurut para ahli. Yang pertama, menurut Wursanto, pemberhentian didefinisikan sebagai pemutusan hubungan kerja antara seorang atau beberapa orang pegawai dengan perusahaan yang timbul atau terjadi karena perjanjian kerja mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai pegawai. Yang kedua, menurut Husni, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 2002 menambahkan bahwa PHK adalah pengakhiran hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja yang dapat terjadi karena berbagai hal. Selanjutnya ada mendeskripsikan faktor pemberhentian. Yang pertama, resignasi, yaitu salah satu faktor yang paling umum yang menyebabkan pemberhentian adalah keputusan sukarela karyawan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan mereka. Yang kedua, pelanggaran disiplin. Jika seseorang karyawan melanggar peraturan atau kebijakan perusahaan dengan serius, dapat menyebabkan pemberhentian. Berikutnya ada mendeskripsikan faktor PHK. Yang pertama, penurunan ekonomi global, regional, atau sektorial dapat menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Yang kedua, kemajuan teknologi seringkali mengubah cara kerja di berbagai sektor. Yang ketiga, jika perusahaan mengalami penutupan atau memutuskan untuk memindahkan operasinya ke lokasi lain, maka PHK dapat terjadi sebagai hasil dari suatu situasi tersebut. Yang terakhir ada mendeskripsikan faktor pensiun. Terdiri dari dua, yaitu yang pertama, salah satu faktor utama yang mempengaruhi pensiun adalah usia. Di banyak negara, ada batasan usia tertentu di mana seseorang dianggap memenuhi syarat untuk menerima tunjangan pensiun dari pemerintah atau dana pensiun perusahaan. Usia pensiun yang umum adalah sekitar 60-65 tahun, tetapi dapat bervariasi tergantung pada peraturan dan kebijakan yang berlaku di negara masing-masing. Yang kedua, kondisi kesehatan seseorang dapat menjadi faktor penting dalam keputusan pensiun. Beberapa individu memilih untuk pensiun ketika mereka menghadapi masalah kesehatan yang serius atau ketika mereka tidak lagi dapat bekerja secara fisik atau mental, seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Baik, itu presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.